Sabda TV. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jadi insyaallah kita akan membahas insyaallah pada kesempatan pagi hari ini tentang fikih yang berhubungan dengan hati. Tentunya saudaraku seiman, fikih hati adalah merupakan fikih yang sangat bermanfaat sekali. Kenapa demikian? Karena hati adalah merupakan tempatnya keimanan, tempatnya akidah. Dan keselamatan hati berpengaruh kepada keselamatan kehidupan akhirat kita. Allah Ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Bahkan disyariatkannya ibadah adalah untuk kebaikan hati. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Di sini Allah menyuruh kita beribadah, Pak. Dan Allah menyebutkan tujuan ibadah untuk apa? Agar bertakwa. Dan takwa itu tempatnya di mana? Kata Rasulullah, "Ala inna taqwa hahuna." Ala inna taqwa hahuna. Ketahuilah, takwa itu tempatnya di sini. Di hati. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Maka dari itu perhatian Islam terhadap hati itu luar biasa, Pak. Mungkin semua antum sudah hafal ya surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams itu ada 11 sumpah isinya. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والشمس وضحاها demi matahari dan demi waktu duhanya والقمر إذا تلاها dan demi bulan apabila mengikutinya. Wal-laili idza yakshaha, demi malam apabila telah menutupinya. Wan-nahari idza jallaha, demi siang apabila telah terang. Wal-laili idza yakshaha was-samaa'i wa ma banaha, demi bumi, demi langit dan demi apa yang Allah bangun padanya. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan demi apa yang Allah hamparkan. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan demi apa yang telah Allah sempurnakan padanya. Lihat berapa bab? 11. Untuk apa Allah bersumpah dengan 11 kali sumpah ini? Allah menyebutkan jawab sumpahnya, Pak. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Waqad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang telah mengotori jiwanya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan membahas buku yang ditulis oleh Syekh Saleh As-Sindi yang berjudul Qawaid fi Fiqhil Qulub. Kaidah tentang fikih hati. Di sini beliau menyebutkan ada 10 kaidah
Semoga waktunya cukup ya untuk membahas semuanya. Namun kaidah yang paling penting itu ada pada yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita langsung saja Pak. Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama. Zakatul qalbi mithlu nama'il badan. Kesucian hati itu sama dengan pertumbuhan badan. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya badan dan hati kita itu bertautan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan kesehatan badan itu dengan 3. Nah, ya, kesehatan badan itu dengan 3. Apa itu yang pertama? Yaitu menjaga stamina, al-himyah. Menjaga stamina. Bagaimana caranya menjaga stamina badan, Pak? Yaitu dijaga kekuatannya, Pak. Ya. Dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang yang bergizi, ya. Yang kedua, yaitu tidak memasukkan ke dalam badan kita hal-hal yang membuat dia sakit. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita makan arak. Kenapa? Karena arak itu mudarat untuk badan kita. Boleh nggak makan racun? Haram. Semua yang bisa menyakiti badan kita dilarang dalam Islam. Kata Islam saudaraku seiman. Yang ketiga itu al-istifrad. Yaitu mengeluarkan unsur yang bisa merusak badan kita. Mengeluarkan unsur yang merusak badan kita. Makanya disyariatkan bekam. Bekam itu untuk mengeluarkan apa-apa? Darah yang bergejolak. Syariatkan juga untuk muntah. Rasulullah SAW rutin sebulan sekali muntah, Pak. Itu termasuk tata cara pengobatan. Antum terkadang Pak, kalau makan sesuatu kodor mencret. Itu sebetulnya reaksi badan Pak, untuk mengeluarkan racun. Ketika antum syahwatnya bergejolak, berarti ada yang harus dikeluarkan itu. Maka disyariatkan menikah. Untuk apa? Mengeluarkan gejolak syahwat itu, sebab kalau ditahan bahaya. Ya. Makanya antum yang ngejomblo bahaya. Kata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan, 3 poros kesehatan. Yang pertama apa tadi? Menjaga stamina, himyah. Hanya Rasulullah SAW Pak dalam rangka menjaga stamina badan bagaimana? Beliau menjaga pola tidur. Bagaimana pola tidur Nabi? Tentu pola tidur yang paling sehat. Kata Aisyah, Rasulullah SAW tidur di awal malam. Bangun tidur sepertiga malam. Istirahat lagi pada seperenam malam. Rasulullah menganjurkan kita untuk tidur siang. Filu fa inna syaitan la yaqil. Tidur sianglah. Karena sesungguhnya setan itu tidak tidur siang, kata Rasulullah SAW. Iya. Juga Rasulullah SAW menjaga pola makan. Ya, Rasulullah mengajarkan kita bagaimana cara makan yang sehat. Kata Rasulullah, mala'a adamiyun wi'aan syarran min batni. Tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang paling bahaya dari perutnya. Bihasbi ibni Adam luqaimat yukimna qalba solbah. Cukuplah bagi anak Adam ya makan beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Karena labudda akilan, tapi kalau harus makan juga, kata Rasulullah, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk apa? Nafas.
Ya. Dan ini subhanallah ya akhal Islam, tata cara makan yang paling sehat. Yang paling sehat. Ya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan orang yang safar untuk tidak puasa. Kenapa? Kata ulama, dalam rangka tadi menjaga stamina, himya. Sebab ketika stamina kita loyo, penyakit mudah masuk. Nah, ini 3 poros kata Ibnu Qayyim bagaimana kita menjaga kesehatan badan. Demikian pula hati. Menjaga kesehatan hati pun sama dengan 3 tadi. Yang pertama yaitu menjaga stamina hati. Bagaimana caranya, Pak? Dengan beramal soleh. Kita disyariatkan buat sholat 5 waktu. Kita disyariatkan untuk puasa Ramadan. Kita disyariatkan untuk bersedekah. Kita disyariatkan untuk melakukan berbagai macam amal soleh, baca Quran, zikir. Kenapa? Karena itu menjaga stamina iman di hati. Ya, kita disuruh menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu menjaga keimanan dalam hati. Allah mengumpamakan ilmu seperti apa? Ada yang tahu? Allah mengumpamakan ilmu seperti air hujan. Ahsan. Kasih itu. Hadiah. Katanya ada hadiah. Mana? Nazil. Katanya tadi ada hadiah buat yang bisa jawab. Ini kasih nih hadiah nih. Jomblo ya? Iya. Allah mengumpamakan ilmu seperti air hujan. Dan mengumpamakan hati seperti apa? Ada yang tahu? Mengumpamakan hati seperti apa? Ada yang tahu? Tanah. Hastan, kasih itu. Masya Allah. Seperti tanah, saudaraku seiman. Rasulullah sabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu minal ilmi wal huda, kamathali ghaithin asabat ardon." Perumpamaan yang Allah utus dengannya berupa ilmu dan hidayah bagaikan air hujan yang jatuh ke tanah. Lihat, Rasulullah mengumpamakan ilmu seperti air hujan dan mengumpamakan hati seperti apa? Tanah. Bayangkan kalau tanah tidak turun hujan setahun, seperti apa rasa? Gimana, Pak? Ya. Kering kerontang. Demikian pula hati. Ketika hati tidak diguyur dengan ilmu, ya, siraman rohani, kering, Pak. Makanya majelis ilmu itu majelis yang paling kuat untuk menjaga stamina hati. Siapapun yang ingin kita terus istiqomah, kuat keimanan kita di hati, jangan tinggalkan majelis ta'lim. Majelis ilmu itu penting banget buat hati kita, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini yang pertama, yaitu menjaga stamina apa? Hati. Yang kedua apa tadi? Urus kesehatan itu, jangan memasukkan ke hati kita sesuatu yang bisa merusak hati. Dosa. Iya. Dosa merusak hati, sangat merusak hati. Dosa melemahkan hati dan keimanan. Makanya Allah menyuruh kita, Pak, untuk menjaga pandangan. Kenapa? Karena pandangan itu merusak hati, ya akhi. Kejelalatan, melihatin yang enggak-enggak. Ya. Allah menyuruh kita untuk menjaga lisan. Bahkan sebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, setiap harinya anggota tubuh manusia itu tukaffirul lisan, mewanti-wanti kepada lisan sambil berkata, ittaqillaha fina, in istaqamta istaqamna, wa in wajajta wajajna. Bertakwalah kamu, wahai lisan, terhadap kami. Karena kalau kamu lurus, kami pun lurus. Dan kalau kamu bengkok, kami pun bengkok. Lisan itu sangat pengaruh, Pak.
Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang tepat, yang lurus. Apa balasannya, Kak? Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan perbaiki amalan kamu. Ternyata menjaga lisan bisa memperbaiki amal. Kenapa? Karena lisan yang dijaga, hati pun bersih, Kak. Tapi ketika lisan tidak dijaga, suka gibah, suka yang ngebully, nyakitin orang, Allah pun tidak akan jaga amal dia, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumul jami'an. Ini akhwat Islam. Telinga kita jaga, jangan sampai mendengar sesuatu yang bisa merusak hati. Kenapa musik itu diharamkan? Karena musik itu melalaikan. Sangat melalaikan dari mengingat Allah. Sangat melalaikan dari berzikir kepada Allah. Oh, kalau gitu kita bikin musik Islami. Tetap tidak bisa, Pak. Karena tidak mungkin mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Kalau dicampur aduk antara yang hak dengan yang batil, apa yang jadinya, Pak? Yang hak itu akan tersembunyi, yang batil itu yang akan terlihat. Ya. Taruhlah misalnya ada musik Islam, lalu ada orang yang menangis karena musiknya tersebut. Karena musiknya yang indah, ya. Nangisnya bukan karena takut kepada Allah. Bukan sama sekali. Maka dari itulah saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita disuruh menjaga telinga kita. Rasulullah pernah sedang berjalan dengan Ibnu Umar. Lalu terdengarlah suara seruling. Lalu Rasulullah menutup telinganya. Terus Rasulullah berjalan dan Rasulullah bertanya kepada Ibnu Umar, masih terdengar tidak? Sampai Ibnu Umar berkata, tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah membuka telinganya. Sampai begitu Rasulullah SAW menjaga telinganya, saudaraku seiman. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian yang ketiga, urus kesehatan, yaitu al-istifraq. Itu mengeluarkan unsur-unsur yang bisa merusak. Kalau badan tadi sudah kita sebutkan dengan cara dibekam, difasdu. Kalau hati dengan cara taubat, istighfar. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk banyak istighfar, Pak. Untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata Rasulullah SAW apa? Ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiruh fil yaum akthar min 70 marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Istighfarlah kepadanya. Karena aku setiap harinya, kata Rasulullah SAW, beristighfar dan bertaubat lebih dari 70 kali. Dalam satu ayat yang lain, 100 kali. Dan kalau kita lihat istighfarnya Rasulullah, kalau kita kumpulkan hadis-hadis, Pak, bisa lebih dari 100, Pak. Dan Imam Ahmad disebutkan Rasulullah SAW setelah sholat duha mengucapkan Rabbi fikirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Ibnu Umar berkata, aku menghitung dalam satu majlisnya Rasulullah, beliau mengucapkan Rabbi fikirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, yaitu 100 kali. Bayangkan, padahal Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga, Pak. Rasulullah SAW sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang, tapi beliau, Masya Allah, banyak istighfar. Sementara kita dosa banyak, istighfar jarang. Ya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Ini kaidah yang pertama, yaitu bahwa hak kesehatan hati itu
cara menjaganya mirip sama dengan menjaga kesehatan apa? Badan. Sama, ya. Kita masuk ke al-qaidah as-samiyah, kaidah yang kedua. Al-qalbu idza imtala'a bi syai'in lam yabqa fihi muttasi'un li ghairihi. Hati itu apabila dipenuhi oleh sesuatu, maka tidak akan tersisa untuk yang lain. Hati itu apabila dipenuhi oleh sesuatu, maka tidak akan tersisa untuk yang lain. Maksudnya gimana, Pak? Disebutkan dalam hadis Rasulullah mengumpamakan hati itu seperti apa? Tadi kan seperti tanah, ya. Dalam hadis yang lain Nabi mengumpamakan hati itu seperti raja, bukan. Ini berhubungan dengan pembahasan kita. Karena kata kaidah yang kedua, hati apabila dipenuhi oleh sesuatu, maka tidak akan tersisa untuk yang lainnya. Nabi mengumpamakan hati seperti bejana. Gelas. Ya, kata Rasulullah SAW, Inna lillahi wi'aan. Ya, fil ard. Allah memiliki bejana di muka bumi ini. Ya Allah, qulubul mu'minin, kata Rasulullah. Bejana Allah itu yang dimaksud yaitu hatinya orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah SAW mengumpamakan hati itu seperti gelas, bejana. Antum melihat bejana, kalau antum penuhi dengan air penuh. Terus antum masukin batu, kira-kira keluar nggak? Antum masukin lagi batu, keluar lagi nggak, Pak? Masukin lagi, tambah tanah, kepus. Akhirnya apa? Bejananya penuh dengan batu dan tanah, airnya habis. Demikian pula hati. Hati itu ketika dipenuhi dengan cinta dunia, cinta akhiratnya keluar. Ketika hati dipenuhi dengan cinta akhirat, cinta dunia pun juga akan keluar. Maka dari itulah saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini penting sekali akal Islam. Oleh karena itu kita berpikir, hati kita ini bejana. Dengan apa kita akan penuhi bejana hati kita ini, saudaraku seiman? Ya, kata Syekh Saleh Sindi, al-qalbu laysa lahu illa wajhah wahidah. Fa idza mala ila jihatin lam yamil ila ghairiha. Hati itu hanya ada satu sisi. Kalau ia condong kepada sebuah sisi, ia akan berpaling dari yang lain. Ya, kata Islam. Antum kalau sibuk main game. Sehari-hari antum untuk main game, hati antum dipenuhi dengan main game. Ana jamin antum tidak akan merasakan nikmat baca Quran, Pak. Ya, kenapa? Karena hati kita sedang asyik dengan sesuatu. Ketika hati kita asyik dengan sesuatu, dia akan berpaling dari yang lain. Makanya kalau ada yang bertanya, Ustadz, saya sholat kok susah banget buat khusyuknya ya Ustadznya. Iya, karena hati antum sedang dipenuhi oleh sesuatu selain ibadah. Mungkin hati antum sedang dipenuhi dengan sedang menyukai hobi misalnya. Ada orang hobinya mancing, pikirannya mancing aja, Pak. Sampai kalau buka Tokopedia juga, ya nyarinya reel, joran, kili-kili. Ya, pikirannya coba kepada itu aja. Dia akan berpaling dari yang lain. Ada lagi orang yang sedang asyik goes. Sehingga pikirannya goes. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Nah, kalau kita sudah sedang asik dengan sesuatu, kita akan berpaling dari yang lain. Biasanya seperti itu. Memang demikian ya, Allah ciptakan hati kita, saudaraku seiman. Maka kalau kita merasa tidak asyik dengan zikir karena kita sedang asyik dengan selain zikir. Silakan periksa aja sendiri. Kok saya zikir nggak merasa nikmat ya Ustaz? Iya, karena masalahnya kamu sedang asyik dengan yang lain. Karena sudah kita sebutkan tadi, hati itu kalau sudah asyik dengan sesuatu, dia akan berpaling dari yang lain. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tabli wa alaihi falaysa lil abdi qalban yuti'u Allah wa yattabi'u amrahu wa yatawakkal alaih. Atas dasar itulah ya hamba tidak punya dua hati. Ya. Yuti'u Allah wa yattabi'u amrahu wa yatawakkal alaih bihadihima wal akhar li ghairihi. Dia taat kepada Allah, dia mengikuti perintah Allah, dia bertawakal kepada Allah, tapi juga dia mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak bisa, hati hanya satu. Kalau dia tidak asyik dengan zikir kepada Allah, maka dia akan asyik dengan zikir kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tawakalnya hanya kepada Allah, maka dia akan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, makanya kenapa Allah melarang kita mencabur adukan antara yang hak dengan yang batil? Karena itu tidak mungkin, saudaraku. Yang hak tidak mungkin bersatu dengan yang batil selama-lama. Demikian pula hati sama. Makanya ketika Rasulullah SAW mengabarkan akan nanti muncul zaman fitnah, saudaraku seiman, ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis tersebut bahwa ya hati akan terbagi menjadi dua, kata Rasulullah nanti. Qalbun abyad, ya, hati yang putih bersih. La tadurru fitnah, tidak akan dibahayakan oleh fitnah. Madamatis samawati wal ard, selama langit dan bumi masih ada. Yang kedua apa? Qalbun aswad murbat, kalkuzi muzakhiyan, hati yang hitam, kelam, bagaikan cangkir yang dibalikan. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Sudah tidak lagi mengenal yang ma'ruf, tidak pula mengingkari yang mungkar. Illa ma usyriba min hawa, kecuali sesuai yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Di sini, akhi, setiap kita harus berpikir, hati kita lebih senang diasyikkan dengan apa? Asyik dengan zikir kepada Allah kah? Asyik dengan ibadah kepada Allah kah? Ataukah asyik dengan mengingat selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah ini, akhi, jadi sekali lagi ini kaidah yang kedua. Jadi hati itu apabila sudah asyik dengan sesuatu, dia akan berpaling dari yang lain. Kalau dia dipenuhi oleh sesuatu, maka ia tidak akan menerima yang lain. Itu sifat hati kita, saudaraku seiman. Kaidah yang ketiga. Al-qalbu la yattasi' lil iwad wal mu'awad anhu. Hati itu tidak akan luas untuk pengganti dan yang digantikan. Apa maksudnya? Syekh Saleh Sindi menjelaskan di sini, kata beliau, anna man lam yaf'al al-ma'mur fa'ala ba'd al-mahdhur. Wa man fa'ala al-mahdhur lam yaf'al jami' al-ma'mur. Siapa yang melakukan perintah, dia masih bisa melakukan larangan.
Tapi siapa yang melakukan larangan, dia tidak akan mampu untuk menjalankan semua perintah. Ya. Wala yumkin al-insan an yaf'ala jami'a ma umira bih ma'a fi'lihi li ba'di ma hudir. Maka seorang insan tidak mungkin mampu melaksanakan semua yang diperintahkan kalau dia masih melakukan sebagian larangan. Ya. Wala yumkinuhu tarku kulli ma hudir ma'a tarkihi li ba'di ma umir. Dan tidak mungkin seorang insan meninggalkan semua larangan kalau dia masih meninggalkan sebagian perintah. Inna tarka ma hudir min jumlati ma umir bih. Karena meninggalkan yang terlarang termasuk ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma syaghalahu 'anil wajib fa huwa muharram. Maka segala sesuatu yang menyibukkan seseorang dari perkara yang wajib, maka itu hukumnya haram. Wa kullu ma la yumkin fi'lul wajib illa bihi fa wajibun fi'luhu. Maka setiap yang tidak mungkin kita melaksanakan yang wajib kecuali dengan melakukan sebuah perbuatan, maka perbuatan itu pun ikut jadi wajib. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Beliau memberikan contoh. Ya. Kata beliau, "Walidha tajidu man akthara min sama'il ghina hatta stawla ala qalbi tanqus rabbatu fi sama'il Qur'an." Oleh karena itu kamu dapatkan orang yang sering dengar nyanyian berkurang Pak rasa senangnya untuk baca Quran. Ya. Orang yang senang nyanyi yang dia dengar nyanyian pasti Pak dia baca Quran pun sudah kita sebutkan tadi tidak akan merasakan kenikmatan atau setidaknya berkurang lah. Ya. ومن أكثر من السفر إلى زيارة القبور والمشاهد الشرقية لا يبقى لحج البيت الحرام في قلبي من المحبة. Orang yang banyak ziarah kubur dan melakukan kesyirikan di sana, maka untuk pergi ke Baitullah pun juga berkurang minatnya. ومن أدمن أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء الشرق والغرب لا يبقى لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه. Siapa yang mengambil hikmah dari ya para ahli filsafat, ya para orang-orang barat, maka ia tidak merasa semangat untuk mengambil hikmah dari Al-Quran dan Sunnah. Ada orang kayak gitu Pak. Ya kalau bawain perkataan orang barat itu merasa bangga Pak. Berkata Aristoteles, berkata Archimedes. Tapi untuk membawakan perkataan para ulama, nggak mau. Karena ya itu tadi, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa hakadha al-mushtaghil bil bid'ah fi ibadatihi. Demikian pula, orang yang sibuk dengan kebid'ahan dalam ibadah akan lemah perhatiannya terhadap sunnah. Ya, akan lemah perhatiannya terhadap apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaidah yang ketiga. Kita masuk ke kaidah yang keempat. Al-qaidatu ar-rabi'ah. Al-qalbu wal asal wal jawarihu taba'un. Hati itu raja. Nah ini yang kata ikhwan tadi. Hati itu pokoknya, rajanya. Sedangkan anggota tubuh kita itu pengikut. Ya. Mana dalilnya? Hadis yang sudah kita ketahui bersama. Rasulullah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah, di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila segumpal darah itu baik, maka akan baik semua jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila segumpal darah itu buruk, maka akan buruk semua jasad. Ala wahyal qalb
ketahuilah dia adalah hati. Subhanallah ya. Nabi SAW bersabda ini pasti berasal dari wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saudaraku seiman, perhatian kita kepada hati harus lebih, Pak. Sebab kenapa? Baiknya hati akan berpengaruh kepada baiknya anggota badan. Kalau ada orang jelalatan, suka ngeliatin cewek-cewek gitu, Pak. Kenapa sebabnya, Pak? Hatinya kotor. Kalau ada perempuan nggak mau pakai jilbab, lebih senang memperlihatkan aurat. Kenapa, Pak? Hatinya yang kotor. Makanya kalau ada orang berkata begini, saya walaupun nggak pakai jilbab, tapi hati saya dijilbabin. Kita katakan, maaf Mbak, dijilbabin pakai apa? Kalau dijilbabi pakai iman, pasti dia akan menutup aurat. Tapi kalau dijilbabinya dengan selain iman, pantas saja dia tidak mau menutup apa? Aurat. Kenapa? Karena perbuatan badan itu berasal dari hati. Ketika hati kita imannya Masya Allah, ya mantap lah, kuat. Maka hati pun akan kuat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah penciptanya. Ya khafa Islam sarrafasu iman rahimani wa rahimakum jami'an. Kata beliau, wa man ta'ammal syari'ah fi masadiriha wa mawaridiha alima irtibatu a'mal jawarih bi a'mal qulub wa annaha la tanfa'u biduniha. Siapa yang memperhatikan syariat ini, demikian pula sumber-sumbernya, dia akan tahu betapa kuat hubungan antara amalan anggota badan dengan amalan hati. Bahkan amalan anggota badan tidak bermanfaat tanpa amalan hati. Amalan anggota badan tidak bermanfaat tanpa amalan apa? Hati. Antum sholat, tapi nggak ikhlas. Manfaat tak? Manfaat. Ikhlas itu amalan apa? Amalan hati lah. Iya. Makanya Pak, penyakit hati lebih buruk daripada penyakit badan. Penyakit hati contohnya apa? Sombong, ujub, cinta dunia. Penyakit badan, kanker, diabetes, asam urat. Ya kan? Tapi kalau hati sehat, badan pun akan ikut Masya Allah. Walaupun dia sakit, tapi subhanallah, dia diberikan oleh Allah kekuatan. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Idza tabayyana ma sabaq fayanbaghi mulahadatu umur. Kata beliau, kalau kita telah jelas kepada kita hal itu, maka hendaknya kita perhatikan beberapa perkara. Awalan, yang pertama, anna ma'rifata ahkamil qulub aham min ma'rifati ahkamil jawari. Mengetahui, mempelajari hukum-hukum hati lebih penting daripada mempelajari hukum-hukum badan. Ya, mempelajari hukum-hukum hati lebih penting daripada mempelajari hukum-hukum apa? Badan. Karena sudah kita jelaskan tadi Pak, ada orang sholat tapi setelah sholat dapat dosa bukan dapat pahala. Gara-gara apa? Hatinya nggak ikhlas. Sholat tapi sambil update status, wih lagi sholat, biar kelihatan orang soleh. Lagi tawaf di Ka'bah, ya sambil apa Pak? Wih, perfect gitu kan. Lagi tawaf di Ka'bah nih, hati-hati Mas. Ya kita sih yang melihatnya husnudzon aja, mudah-mudahan ikhlas kan. Tapi yang dia yang memperlihatkan ibadahnya, siapa yang bisa menjamin kalau dia bisa ikhlas Pak? Karena untuk ikhlas itu berat loh Pak, tidak mudah. Makanya salafus soleh mereka berlomba-lomba untuk menyembunyikan amal. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Yang kedua, as-saniyan,
Anna thawab wal iqab wal madah wal dham wa tawabi'aha hiya lil qalb aslan wal jawarahi taba'an. Oh, pahala, siksa, ujian dari Allah, celaan dari Allah, itu ngikut ke hati. Makanya para ulama memberikan kaidah. Apa kaidahnya, Pak? La sawaba illa bin niyah. Tidak ada pahala dan tidak ada dosa kecuali dengan niat. Dan niat perbuatan apa? Hati. Ya. Antum sholat dapat pahala kapan? Kalau niatnya ikhlas karena Allah. Demikian pula ketika kita berolahraga, niatnya kita apa? Menjaga kesehatan biar kita sehat bisa ibadah. Dapat pahala nggak, Pak? Pahala. Kenapa? Ada niat itu. Antum maka dengan niat yang menjaga stamina badan. Ya. Karena ini badan kita kan amanah dari Allah yang harus dijaga. Tujuannya seperti itu, dapat pahala. Dari mana? Niat. Niat tempatnya di mana? Di hati. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jalla. Demikian pula dosa. Dosa pun dengan niat. Ya. Antum minum dengan niat minum arak. Ya, antum pengen mau mabuk minum arak, dikiranya itu arak, atau pasti minum air bersih, air biasa. Loh, kok bukan arak? Tetap dosa. Walaupun yang diminum air putih biasa. Loh, kok dosa? Niatnya, Bang. Karena berniat untuk mabuk-mabukan. Tapi antum haus, kehausan pengen minum, apanya antum minum, nggak tahu kalau itu arak. Lok, auto mabok. Berdosa tidak, Pak? Tidak berdosa. Loh, kok nggak berdosa kan minum arak? Niatnya, Pak. Lihat, pahala dan siksa itu ditentukan oleh hati, Pak. Ya, oleh hati, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, namun tentunya, Pak, ingat kata para ulama, niat itu tidak mengubah maksiat jadi taat. Tidak. Antum misalnya niat, saya berzina, niatnya menghibur para janda. Gak bisa. Dapat pahala gara-gara itu nggak dapat, Pak. Tetap dosa. Antum korupsi, niatnya apa? Mau bangun masjid. Apakah korupsi jadi halal? Ya nggak ada, nggak haram. Nggak halal. Tetap haram dan tetap berdosa. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Salisan yang ketiga. Annal maqsuda bil a'mal awalan salahul qalbi wa istiqamatuhu wa ubudiyatuhu li rabbih wa malikihi. Maksud tujuan beramal itu adalah untuk kebaikan hati. Supaya hati bisa istiqomah. Jadi kalau kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita baca Quran, tujuannya apa sih, Pak? Tujuannya untuk kebaikan hati kita. Maka dari itu, kalau ibadah tidak memperbaiki hati, itu pertanda ibadahnya bermasalah. Ya. Karena dalilnya, tadi surat Al-Baqarah ayat 21 yang pernah kita bacakan tadi. Ya ayuhan nas, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah syariatkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua supaya kamu bertakwa, dan takwa itu tadi tempatnya di mana, Pak? Kata Rasulullah, ala inna taqwa hahuna. Ketahuilah takwa itu di hati. Latih ibadah itu tujuannya untuk apa? Memperbaiki hati, saudaraku seiman. Maka kalau ternyata ibadah tidak memperbaiki hati sama sekali, tidak menimbulkan ketakwaan, berarti itu petanda ibadahnya ada sesuatunya, saudaraku seiman. Iya. Antum puasa Ramadan, setelah puasa, selesai puasa, balik lagi ke dosanya dulu.
sebelum puasa. Kalau begitu buat apa manfaatnya puasa kalau begitu? Tujuan puasa itu supaya antum meninggalkan maksiat, memperbaiki haji. Antum pergi haji, pulang haji, ternyata balik lagi kepada kebiasaan maksiat sebelum haji. Ya akhal Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rabi'an, yang keempat, anna ubudiyatal qalbi aqdam min ubudiyatil jawarih. Bahwa ibadah hati lebih agung daripada ibadah anggota badan. Ibadah hati lebih agung daripada ibadah apa? Anggota badan. Sebagian ulama salaf berkata, ya, lebih baik aku tidak sholat tahajud tapi paginya aku menyesal daripada aku sholat tahajud setelahnya aku jadi ujub. Ya. Ada orang sholat tahajud, setelah sholat tahajud malah menimbulkan apa? Ujub, sombong. Maka itu amal yang tidak diterima oleh Allah. Karena ujub, kata para ulama, membatalkan amal. Ada lagi dia tidak tahajud, tapi setelah di pagi harinya dia menyesal, ya Allah, kenapa saat tadi malam saya nggak tahajud? Menyesal, hatinya sakit. Ya, maka itu subhanallah ya akhul Islam. Ini ibadah hati masalahnya, Pak. Ya. Kadar itulah saudaraku seiman, Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Hai Rasulullah, aku punya 2 teman. Yang satu ahli ibadah, luar biasa ibadahnya, hebat. Tapi dia ilmunya sedikit. Satu lagi punya teman, ibadahnya hanya yang wajib-wajib saja. Yang sunnah sedikit. Tapi dia punya ilmu yang diajarkan kepada manusia. Mana yang lebih utama, ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Fadlu dzakal alim. Ya ala dzakal abid ka fadli al adnakum." Keutamaan orang yang berilmu tadi dibandingkan dengan yang ahli ibadah ya tapi tidak berilmu, itu seperti aku dibandingkan yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Ilmu itu ibadah apa, Pak? Ilmu ibadah apa? Ibadah hati, bukan ibadah badan. Ya, jika antum membaca, memahami, ya, di situ ibadah hati sudah pusing. Kadar itulah ya akhwat Islam, ibadah hati lebih besar daripada ibadah anggota badan, sahih, betul. Bahkan tidak mungkin kita melakukan ibadah badan tanpa adanya ibadah apa? Hati. Contoh, gak mungkin antum semangat beribadah kepada Allah kalau di hati antum tidak ada rasa cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itulah yang membuat kita semangat untuk ibadah. Ya tidak? Ya. Dan cinta kepada Allah ibadah hati bukan? Ibadah hati. Tidak mungkin, Pak, kita meninggalkan maksiat kecuali karena adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak? Ya Allah. Dan takut kepada Allah itu ibadah hati yang luar biasa, Pak. Makanya ya akhwat Islam, ya, terkadang seseorang ibadahnya sedikit tapi di sisi Allah dia lebih mulia. Kenapa? Karena hatinya lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya lebih bersih, hatinya lebih bening dibandingkan orang yang banyak ibadah tapi hatinya terkena sombong, ujub dan yang lainnya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini saudaraku ya. Makanya antum bisa nggak, Pak, memastikan bahwa antum lebih utama dari si fulan? Nggak bisa memastikan. Kenapa? Karena hati seseorang hanya Allah yang Maha tahu. Ya tidak? Allah. Makanya salafus saleh terdahulu berkata apa? Kata Sahal bin Abdullah At-Tusturi, kalau aku melihat yang lebih muda dariku, aku bergumam,
Dia lebih muda dariku, dosanya lebih sedikit dariku. Dia lebih baik dariku. Kalau aku melihat yang lebih tua dariku, aku bergumam. Dia lebih tua, pasti ketaatannya lebih banyak dariku. Dia lebih baik dariku. Nah ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian yang kelima. Kullu ma aujabahu Allah 'ala al-ibad la budda an yajiba 'ala qalb. Setiap yang Allah wajibkan, maka hati pun wajib meyakininya. Setiap apa yang Allah wajibkan, maka hati pun wajib meyakininya, wajib mencintainya. Ya. Salat diperintahkan nggak Pak? Ultima waktu wajib nggak? Wajib. Hati wajib meyakini tidak? Bahwa sholat lima waktu itu wajib. Wajib. Kalau ada orang punya keyakinan sholat lima waktu tidak wajib, hukumnya apa? Semua ulama sepakat orang ini murtad dari agama Islam. Murtad dari agama Islam, bukan Muslim statusnya. Bayangkan gara-gara keyakinan. Ya. Wajib nggak mencintai sholat? Wajib. Siapa yang benci kepada sholat, maka murtad dari agama Islam. Dan Allah batalkan semua amalnya. Allah berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu dikarenakan mereka benci kepada apa yang Allah turunkan, maka Allah batalkan amalnya. Ya. Kalau antum benci sama poligami, gimana hukumnya? Antum benci poligami, kata Syekh bin Baz, siapa yang membenci pensyariatan poligami, dia pun bisa murtad dari agama Islam. Ustaz, saya punya istri nggak mau dipoligami, berarti dia murtad dong. Beda Pak. Beda kata para ulama antara benci pensyariatan dengan benci dari sisi di madunya itu. Seperti ini setiap manusia perempuan pasti nggak suka di madu. Kadang ada perempuan begini, saya tidak mengingkari syariat poligami, saya beriman itu disyariatkan asal jangan suamiku. Ikhwat Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Masalahnya ada ikhwan sampai mengkafirkan istrinya gara-gara menolak suaminya kawin lagi. Alasannya katanya kamu benci sama poligami, berarti kamu kafir. Waduh, ini khawarij tingkat tinggi ini. Ikhwat Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Ini akhi, jadi semua yang Allah wajibkan dari amalan badan harus diikuti dengan hati pun wajib meyakini dan mencintainya. Wajib itu Pak. Ya. Maka amalan yang sifatnya sunnah, hati pun wajib mencintainya. Demikian pula hati pun wajib meyakini bahwa itu hukumnya sunnah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Sadisan yang keenam. Yang bagi an yu'lam annahu kama anna lil qalbi 'ala al jawarih sultah falil jawarih 'ala al qalbi ta'sir. Wajib diketahui bahwa hati itu ya menguasai anggota badan. Demikian pula badan pun mempengaruhi hati. Badan pun mempengaruhi apa? Hati. Sudah pernah kita jelaskan tadi Pak. Maksiat mempengaruhi hati tidak? Mempengaruhi hati. Lisan yang tidak dijaga mempengaruhi hati. Ya. Dari itulah saudaraku seiman, anggota badan kita harus kita jaga agar hati kita pun juga terjaga saudaraku seiman. Nah ini ya kaidah yang keempat.
Kita masuk ke al-qaidah al-khamisah, kaidah yang kelima. Al-ghina ghinal qalb. Kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Kekayaan yang hakiki adalah kekayaan apa? Hati. Dan kefakiran yang hakiki pun kefakiran hati. Ada orang kaya, Pak, tapi karena hatinya fakir nggak pernah merasa cukup. Ya. Banyak tidak, Pak? Banyak tuh pejabat-pejabat koruptor. Dia pejabat, udah dapat gaji besar, masih korupsi juga. Kenapa korupsi coba, Pak? Karena hatinya fakir, miskin. Dia selalu merasa kurang, nggak pernah merasa cukup. Iya. Tapi ada antum lihat orang yang miskin, hidupnya pas-pasan, tapi subhanallah, antum lihat dia orangnya qanaah banget. Merasa cukup dengan yang ada. Itulah hakikat kekayaan. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, Laisal lathina ya an kasratil arab. Kaya itu bukanlah dengan banyaknya harta, bukan. Walakinnal ghina ghinan nas. Tapi hakikat kaya itu adalah kaya hati. Kaya apa? Kaya hati. Namun ketahuilah, Pak, tidak mungkin hati kita kaya kecuali ketika hati mengharapkan akhirat. Ketika hati ya hanya menginginkan akhirat, disitulah hati akan menjadi kaya. Mana dalilnya? Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat hammuhul akhirah." Siapa yang keinginan dia adalah akhirat. Ya. Jama'allahu lahu syamlah. Allah akan kumpulkan kekuatannya. Wa ja'alal ghina fi qalbi. Dan Allah jadikan kekayaan itu di hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia hina di mata dia. Sebaliknya kata Rasul, wa man kanat hammuhu dunya, siapa yang keinginannya dunia, farraqallahu alaihi syamlah. Allah akan cerai beraikan urusannya. Wa ja'ala al-faqra baina ainai, dan kefakiran Allah jadikan di pelupuk matanya. Walam ta'tih minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali yang sesuai Allah takdirkan saja untuknya. Sahih. Orang yang menginginkan akhirat dapat dunia malah takut hisabnya. Ya, atau dapat fulus banyak, alhamdulillah. Orang yang mainkan akhirat itu malah mikir, ini hisabnya gimana nanti akhirat. Takut. Sehingga pada waktu itu apa yang terjadi? Ya, harta tidak mempengaruhi hatinya. Kenapa? Karena yang dia inginkan akhirat. Ya akhul Islam, saudaraku seiman. Seperti terjadi pada seorang sahabat, Sa'id bin Amir, yang ditugaskan oleh Umar bin Khattab untuk menjadi ya wali kota, pemimpin Homs. Homs itu di mana? Sekarang di Suriah. Ya, di Syam. Kemudian suatu ketika datang penduduk Homs. Lalu Umar berkata kepada mereka, "Uktub li ya asma'a fuqara'ikum." Coba tulis untukku nama-nama pakai mesin kalian. Ditulis yang pertama Sa'id bin Amir. Rasulullah kata Umar apa? Siapa Sa'id bin Amir ini? Gubernur kami. Hah? Amirukum fakir? Pemimpin kalian fakir? Iya. Masya Allah. Dikirim oleh Umar sekitar 1.000 dinar. Ketika sampai 1.000 dinar itu dibukanya, apa kata Sa'id bin Amir? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau antum gimana?
Pokoknya istrinya dengar apa kata istrinya. Ya, ayatul musibah. Musibah apa yang menimpa? Kata Sa'id, a'dham min musibah, lebih berat daripada musibah. Kenapa? Dakhalat alayya dunya litufsida akhirati. Ada dunia yang mau merusak akhirat saya. Kata istrinya, takhalas minha. Kalau begitu bebaskan dirimu darinya. Apa kata Sa'id? Kamu mau bantu? Ya. Ini tolong bagikan untuk rakyat kita. Dibagikan malam itu habis. Ada nggak gubernur di zaman sekarang kayak gitu, Pak? Kalau ada luar biasa, Pak. Kenapa? Subhanallah, Pak. Ya seperti itulah. Kalau hati itu menginginkan akhirat, dunia jadi menakutkan buat dia. Karena dia takut hisabnya nanti pada hari kiamat. Kalau sudah seperti itu, ia akan menjadi orang yang kaya hatinya. Kaya hati. Qanaah. Berbeda dengan ketika hati kita menginginkan dunia. Kita tidak akan pernah bisa qanaah. Kita akan selalu merasa kurang. Kata Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Ini akhi, kaidah yang kelima. Al-qaidah sadisah, kaidah yang keenam. Idza staghna al-qalbu bil khaliq istaghna 'anil makhluk. Apabila hati telah merasa cukup dengan Allah, maka ia tidak akan merasa butuh kepada makhluk. Apabila hati telah merasa cukup dengan Allah, maka ia tidak akan merasa butuh kepada makhluk. Disinilah, Pak, ya, tempat kita berlomba-lomba, Pak. Bagaimana caranya hati kita mencukupkan dengan Allah, sehingga kita tidak butuh lagi kepada makhluk. Orang yang cukup dengan ridho Allah, gak butuh ridho manusia. Ya tidak? Sudah cukup berbagi saya ridho Allah. Ngapain saya harus cari ridho manusia? Orang mau ridho, mau enggak, bodo amat. Yang penting Allah ridho sama saya, sudah selesai. Ya, kata Rasulullah SAW, man ardallah bisakhatin nas, kafallah mu'natan nas. Siapa yang meridhokan Allah, namun manusia murka kepada dirinya, karena dia cari ridho Allah, maka Allah akan cukupi ia dari manusia. Waman ardon nas bisakhatillah, tapi siapa yang meridhokan manusia tapi dengan cara membuat Allah murka, wakalahu Allahu ilal nas, maka Allah akan serahkan dia kepada manusia, gak mau dibantu. Allah tidak peduli sama dia. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ketika hati kita mencukupkan dengan Allah saja, Pak, kita gak butuh pada makhluk. Nabi Musa ketika lapar, mintanya sama Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh kepada kebaikan yang engkau turunkan kepada. Ya. Hanya orang yang hatinya mencukupkan dengan Allah, Pak. Ketika dia susah, Pak, mintanya sama Allah. Ya. Orang yang mencukupkan dirinya dengan Allah, Pak, dia nggak butuh apapun dari manusia, nggak butuh pujian manusia, nggak ridho manusia, nggak. Saya nggak butuh pujian kamu, dan tidak akan terpengaruh oleh celaan manusia, Pak. Mau dicela, caci maki, dibully, abang nggak masalah kok, karena saya sudah cukup dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala saja. Baik, kalau sudah seperti ini, masya Allah, Pak, menjadi manusia yang tegar. Ya, kuat untuk istiqomah. Ya, kuat dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Karena kenapa? Karena tadi hatinya sudah cukup dengan apa? Allah. Demikian pula orang yang hatinya sudah cukup dengan Allah, dia akan mentauhidkan Allah.
Dia berdoanya hanya kepada Allah, tawakalnya hanya kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang paling dia takuti kecuali Allah. Tidak ada sesuatu yang paling dia cintai kecuali Allah. Sehingga semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Aku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Orang yang hatinya merasa cukup dengan Allah. Ikhlas betul Pak ibadahnya. Tidak mengharapkan pujian manusia sama sekali. Ini terus seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Jadi ini ya kaidah yang penting banget ini, yaitu bahwa orang yang hatinya merasa cukup dengan Allah, maka ia tidak butuh lagi kepada makhluk. Ya. Kaidah yang ketujuh. Al-qalbus salim fi jannatin muajjalah. Hati yang selamat itu berada di dalam surga dunia. Hati yang selamat itu berada dalam surga apa? Dunia. Apa sih Pak hati yang selamat itu Pak? Iya. Kata beliau, al-qalbus salim huwa salimil afat wal makruhat kulliha. Hati yang selamat itu adalah yang selamat dari berbagai macam penyakit hati. Hatinya nggak pernah dengki, nggak pernah sombong, nggak pernah ujub. Hatinya nggak pernah suudzon sama orang. Hatinya bersih, Masya Allah. Itu orang berada dalam surga dunia. Tapi kalau bandingkan sama antum dengan orang yang hatinya ya suka dengki sama orang. Melihat temannya bisa beli motor, panas. Bisa melihat tetangganya beli mobil, panas. Ya. Akhirnya apa Pak? Pasti dia nggak bakalan tenang hidupnya Pak. Ya tidak Pak? Soalnya orang yang suka suudzon sama orang, hatinya nggak bakalan tenang. Demikian pula, hati yang lebih cinta dunia daripada akhirat gak bakalan tenang. Gak bakalan tenang. Orang kalau lagi cinta jabatan yang dia pikirin apa? Jabatan. Ketika sudah dapat jabatan yang dia pikirin apa? Bagaimana mempertahankan jabatan. Akhirnya tidak peduli halal dan haram. Pusing kepalanya dengan jabatan. Tersiksa dia. Orang yang sedang cinta harta. Di pikirannya duit, cuan. Gimana bisa meningkatkan omzet? Kalau sudah omzetnya tinggi, gimana mempertahankannya? Ketakutan demi ketakutan terus menghantui hatinya, Kak. Kenapa? Dia lebih cinta dunia daripada apa? Akhirat. Hatinya tidak selamat. Akhirnya apa, Kak? Dia berada dalam neraka dunia. Oleh neraka dunia. Ya. Antum ketika hatinya sedang jatuh cinta sama AWW. Ya. Antum tersiksa sama perempuan itu. Ketika jauh rindu, ketika dekat takut berpisah. Lalu antum pun yang diingatnya si dia terus. Mau makan ingat dia, mau minum ingat dia. Sampai ada ya, orang bilang, Ustaz saya ini gimana ya Ustaz? Ngelihat baca Quran, ngelihat bak kayak bibir. Ngelihat ain kayak telinga. Dicabut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tersiksa hatinya Kak. Tersiksa hatinya. Tapi ketika hati dia selamat. Dia selamat dari penyakit-penyakit itu semua. Sehingga dia hatinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ia berada dalam surga dunia. Tanya kata Ibn Taimiyah apa? Inna fid dunya jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia itu ada surga, jannah. Siapa yang belum pernah memasuki surga dunia, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Apa itu? Ma'rifatullah. Mengenal Allah. Ya. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saudaraku seiman. Al-Qaidatu Tsaminah. Kaidah yang ke-8.
Al-qalbu yamradu kama yamradul badan. Hati itu bisa sakit seperti halnya badan pun bisa sakit. Cuma bedanya Pak, kalau badan sakit kerasa. Tapi kalau hati sakit nggak kerasa Pak. Iya. Antum kena pilek kerasa nggak Pak? Kerasa. Kena flu kerasa. Kena asam urat, aduh kerasa. Tapi ketika kena penyakit hati, banyak orang yang tidak merasa, saudaraku seiman. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Padahal penyakit hati jauh lebih berbahaya daripada penyakit apa? Badan. Antum kena kanker. Dengan kanker itu Allah gugurkan dosa itu. Kalau antum meninggal gara-gara kanker, bersih dosa itu. Masuk jannah. Tapi antum kena penyakit hati, sombong, ujub, dengki. Lalu antum mati dalam keadaan membawa penyakit hati itu. Azab kubur Pak, siap-siap. Di kuburan yang ada adalah adab. Naudzubillah, nasallallahu alaihi. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Makanya Pak, penting banget Pak, setiap kita itu harus bisa mendeteksi penyakit yang ada di hati kita. Harus bisa. Jangan sampai kita tidak merasakan penyakit hati. Jangan. Ya, kalau kita tidak bisa mendeteksi penyakit hati kita, kita akan disibukkan untuk melihat penyakit hati orang lain. Kita terkadang bisa tahu si fulan itu orangnya dengki, si fulan itu orangnya sombong, si fulan itu orangnya ujub, si fulan tuh orangnya begini dan begitu. Tapi kita nggak ngerasa kalau kita seperti itu, saudara seiman. Allah itu musibah. Ya. Maka dari itu ya akhi, perhatian kita kepada hati itu harus lebih, Pak. Ya. Coba kita rasakan. Ketika kita melihat ada orang yang diberikan kenikmatan, gimana kabar ke hati kita? Kita ketika melihat itu panas atau ikut gembira? Kalau antum melihat temannya bisa beli mobil, hati antum ikut gembira, Masya Allah, barakallahu fiik, mudah-mudahan barokah ya mobilnya ya. Alhamdulillah, antum selamat dari penyakit dengki. Iya. Ketika antum melihat ada orang yang baru ngaji, terus antum melihat, ini junior saya ini. Saya lebih senior dari dia. Saya udah 10 tahun ngaji. Dia baru setahun. Hati antum masih ada penyakit apa? Sombong. Karena sombong itu hakikatnya batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Iya. Ketika antum, ya akhal Islam, saudaraku seiman, yang melihat seseorang, harus antum merasa mungkin dia lebih baik dari saya. Mungkin dia lebih takut kepada Allah dari saya. Mungkin dia lebih cinta kepada Allah dari saya. Mungkin dia lebih ikhlas daripada saya. Berarti antum diberikan oleh Allah sifat tawadhu. Alhamdulillah. Karena itu setiap kita harus periksa, Pak. Karena masalahnya tadi, penyakit hati kalau dibawa sampai ke kuburan, jadi azab. Bersihkan hati kita. Sekarang kita berusaha untuk pintar dan cerdas untuk bisa mendeteksi penyakit yang ada dalam hati kita. Jadilah kita dokter untuk diri kita. Iya. Ikhwat Islam. Kalau sudah ketahuan penyakitnya, kita harus cari obat. Iya. Hati saya kok merasa lebih hebat dari orang lain ya. Aduh, musibah ini. Insya Allah. Kalau antum sudah bisa menyadari di hati kita ini ada kesombongan, segera obati. Oleh itu nikmat wallahi ya akal Islam. Ya. Ini akal Islam. Kalau kata beliau, fahalakul qalbi min ihmali muhasabatin nafs wa min ittiba'i hawaha. Ya, hancurnya hati itu kenapa? Akibat kita tidak pernah muhasabah. Tidak pernah berintrospeksi diri terhadap hati. Dan akibat daripada kita suka ngikutin hawa nafsu. Ya.
Faedah yang ke-9. Inna lil qulubi ahwadun wa afat. Hati itu ya berubah-ubah keadaannya. Hati itu berubah-ubah keadaannya, Pak. Makanya kan hati itu bahasa Arabnya apa? Qalbu. Qalbu itu dari kata taqallaba, berubah, berbolak-balik. Kenapa? Karena hati itu sangat mudah berbolak-baliknya, Pak. Ya. Makanya ada hati hari ini hatinya kuat buat ketaatan, besoknya enggak. Ada hati yang melek, ada hati yang buta. Ada hati yang Masya Allah cintanya kepada Allah luar biasa. Ada hati yang biasa-biasa saja. Bahkan ada hati yang dipenuhi dengan benci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya hati bisa menjadi keras, Pak. Bisa. Bahkan lebih keras dari apa? Batu. Selalu Allah menyebutkan, Pak, hati bisa lebih keras dari batu. Allah tidak pernah berkata hati lebih keras dari baja atau besi. Kenapa, Pak? Karena baja dan besi kalau dimasukin ke api lumer nggak? Tapi batu dimasukkan ke api? Enggak. Ya. Makanya Allah mengatakan summa qasat qulubuhum. Summa qasat qulubukum fahiya kal hijarah. Au asyaddu qaswa. Kemudian hati kalian pun menjadi keras. Bagaikan batu. Bahkan lebih keras dari batu. Subhanallah, surah Al-Iman. Iya. Dari itu ya akhul Islam, di sini kita penting akhi untuk bagaimana supaya mempertahankan hati kita untuk terus ya menjadi hati yang kembali kepada Allah. Hati yang ketika mendengarkan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Sebagaimana Allah mengatakan demikian, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadathum imana. Ya. Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah orang-orang yang apa dibacakan padanya ayat-ayat Allah, disebutkan nama Allah, menjadi takut hatinya. Wa idza tuliyat alaihim, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Ya Bapak, ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah, bertambahkah keimanan kita? Ketika kita disebutkan nama Allah, takut nggak kita, Pak? Nah, masalahnya, Pak, ada sebagian orang ketika dikatakan ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Bukannya takut, malah muncul kesombongan. Malah muncul apa? Kesombongan. Ada orang kayak gitu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahu ittaqillah akhadatul izzatu bil itsm wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Apabila dikatakan kepada dia, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, kesombongannya pun membuat dia apa? Tetap ngeyel di atas dosanya. Maka orang ini tempatnya dalam neraka jahanam. Orang beriman tidak. Orang yang hatinya selalu kembali kepada Allah. Saat dikatakan ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, langsung takut. Ya. Ingat gak Pak tentang kisah 3 orang yang masuk ke gua? Kemudian ada batu besar jatuh lalu menutup pintu apa? Gua. Ini 3 orang soleh ya Pak. Apa yang dilakukan oleh 3 orang soleh itu Pak? Tawasul melalui amalan soleh. Yang menarik itu yang kedua. Apa kata dia? Ya Allah, dulu aku memiliki anak paman. Dia wanita yang sangat cantik rupawan. Dan dia wanita yang paling aku cintai. Dan aku menginginkan dia. Tapi dia selalu menolak. Suatu ketika, ya Allah,
dia ditimpa paceklik. Lalu dia minta bantuan kepadaku. Dan aku kasih dia 120 dinar. 120 ribu dinar. Dengan syarat. Kamu mau? Ya. Melayani aku. Akhirnya dia setuju. Sehingga ketika aku telah berhasil menguasai dia. Artinya sudah ya tahu sendirilah. Ya. Apa kata wanita itu? Ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu buka tutup kecuali pada haknya. Mendengar itu aku langsung pergi takut. Dan aku biarkan dia pergi membawa 120 ribu dinar itu. Subhanallah, ini orang hanya dikatakan ittaqillah. Bertakwa kamu kepada Allah. Langsung takut dia. Sementara banyak di antara kita ketika dikatakan ittaqillah, malah muncul kesombongan. Ya, malah memusuhi orang yang mengingkari kita. Subhanallah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaidah yang terakhir, yang ke-10. Qaswatul qalb a'zam uqubah wa akbaru musibah. Kerasnya hati adalah sanksi yang paling berat dan musibah yang paling besar. Allah ya akhi, tidak ada sanksi yang paling berat dari kerasnya hati ya. Sudah tidak bermanfaat lagi nasihat. Sudah tidak mau ngambil pelajaran. Lebih asyik dengan hawa nafsunya dan syahwatnya. Ya. Sallallahu salamata wal afiyah. Allah mengingatkan kita jangan sampai kita seperti itu, Pak. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belum saatnya kah untuk orang-orang yang beriman agar hati mereka merasa khusyuk dengan zikir kepada Allah dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran? Lalu Allah firman apa, Pak? Dengarkan. Dan janganlah mereka seperti orang-orang ahli kitab sebelum mereka. Waktu berlalu panjang kepada mereka, lalu panjangnya waktu itu membuat hati mereka keras. Dan banyak mereka berbuat fasik. Bapak, kita sudah berapa lama ngaji, Pak? Mungkin di antara kita ada yang sudah ngaji 10 tahun, 5 tahun. Panjangnya waktu ini membuat hati kita semakin keras apa enggak? Makanya Allah mengingatkan ini. Janganlah mereka seperti orang-orang ahli kitab. Ya, sebelum mereka. Waktu panjang kepada mereka, rupanya panjangnya waktu membuat mereka keras hatinya, Pak. Ustaz, dulu saya awal-awal ngaji, kalau baca Quran tuh sampai nangis, Ustaz. Awal-awal hijrah, hati saya tuh Masya Allah khusyuk sholat, Ustaz. Sekarang, sudah tidak mendapatkan lagi kekhusyuan dalam sholat, Ustaz. Sudah tidak bisa merasakan kenikmatan lagi ketika baca Quran, Ustaz. Kok panjangnya waktu malah membuat keras hati, Pak. Bahaya, Pak. Ada akhwat, Masya Allah, diceritakan sama teman saya yang tadinya jilbaber, Pak. Jilbab ngelebar gitu, Pak. Pakai cadar, Masya Allah. Rupanya apa yang terjadi? Dengan lamanya waktu, jilbabnya semakin pendek. Lepas cadarnya. Sekarang sudah nggak pakai jilbab lagi. Ya akhi, ini yang ditakutkan oleh orang-orang yang menginginkan surga. Orang-orang yang menginginkan surga takut sekali hatinya itu menjadi keras setelah panjangnya waktu. Akibat tidak berusaha menjaga hati, saudara-saudara. Tidak ada usaha. Karena untuk menjaga hati itu harus usaha, Pak.
Ya, harus ada usaha, perjuangan. Karena masalahnya kita belum aman kalau belum mati. Lalu Imam Ahmad ya ditanya, wahai Aba Abdillah, aku melihat engkau ini luar biasa, sungguh-sungguh ibadah. Sampai kapan kau akan seperti itu? Kata Imam Ahmad apa? Sampai kakiku sudah pasti masuk surga. Ya, baru aku istirahat. Dari itu ya akhwal Islam, sampai mati setan akan terus menggoda kita, Pak, masalahnya, Pak. Apakah antum kira setan akan berdiam diri tidak mau goda kita? Lah. Bahkan ketika sakaratul maut, pada detik-detik terakhir kehidupan kita, disitulah setan mengeluarkan semua kemampuannya agar kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Perjuangan untuk mempertahankan keimanan di hati itu tidak mudah, saudaraku. Apalagi kita hidup di zaman fitnah seperti ini. Fitnah wanita, fitnah syahwat, fitnah syubuhat yang dahsyat sekali di zaman ini, saudaraku seiman. Ya, ini saudaraku seiman, semoga Allah menjaga hati kita dan dijadikan senantiasa hati kita hati yang istiqomah, hati yang terus percaya dengan keimanan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.